Bapak Ibu yang tua dan begitu seterusnya berganti. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sama seperti hati tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal pada anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian juga kamu hidup. Mari kita bersama-sama Yohanes 15 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, judul khotbah hari ini adalah tinggal di dalam Kristus pasti berbuah, ya. Dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Nah Bapak Ibu, saya ini ada pohon kira-kira, tebak ini kira-kira umurnya berapa? Tahun. Enggak sih, ini hanya sekitar 5 bulan Bapak Ibu ya. 5 bulan. Tentunya saya siram dengan pupuk gitu ya. Walaupun itu banyak semacam ini. Tapi yang mau saya tanyakan bukan menerka ini berapa usianya ya. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya saya punya gunting ini saya potong ya. Kira-kira nih seminggu yang akan datang, mana yang masih bertumbuh? Tidak tahu ya, pasti. Dan apa yang terjadi di pohon di daun seperti ini? Ya pasti akan menguning dulu ya daunnya, layu, lalu dia akan mati. Kenapa? Karena ini udah dipotong, karena ini tidak nempel. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Ya, seringkali kita ingin, nanti kita lihat ya seminggu yang akan datang seperti apa. Ya, Bapak Ibu, banyak orang Kristen ingin hidup berhasil, betul? Ya, pekerjaan diberkati Tuhan, pelayanan berhasil, keluarga diberkati, pekerjaan maju, karakter berubah. Semuanya itu pencapaian kita, keinginan kita, harapan kita, apa yang kita perjuangkan. Sementara Tuhan Yesus tidak berkata, berusahalah engkau berbuah. Enggak. Yang Tuhan katakan apa? Tinggal Bapak Ibu, tinggal di dalam aku. Kalau misalnya ini kita pikir buahnya pasti akan berbuah ya satu kali kelak ya. Apalagi kalau dipupuk dengan dirangsang akarnya bertumbuh dan berbuah. Itu otomatis ya. Atau kita paksakan dia harus berbuah. Ini tahu nggak pohon apa? Ya ini benar ya pohon alpukat ya. Enggak harus dia disuruh berbuah dan pasti dia akan berbuah, betul nggak? Kalau
si rantingnya ini tinggal bersama-sama dengan pokoknya. Betul ya? Betul seperti itu ya. Nah, pesan adalah kekristenan bukan terutama soal bekerja untuk Kristus. Kita sudah belajar di bulan kemarin tentang melayani. Bukan Bapak Ibu, tetapi hidup bersama Kristus. Siapa hari ini sudah, Bapak Ibu sudah saat teduh? Mungkin ada saat teduh pagi hari atau malam hari ya Bapak Ibu ya. Untuk apa untuk saat teduh seperti itu? Yaitu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, betul ya? Nah Bapak Ibu, ada 3 hal hari ini kita mau belajar ya, bahwa kita percaya bahwa ranting itu nanti 1 minggu yang lalu, 1 minggu akan datang, ranting itu dulunya hidup, daunnya hijau bersama-sama dengan daun yang lain, tetapi ketika dipisahkan dari sumber kehidupan, ia pasti mati. Ya, jadi, nah yang pertama kita mau belajar bahwa Kristus adalah sumber kehidupan. Yakin Bapak Ibu? Kita tidak terlalu yakin karena kita berpikir bahwa sumber kehidupan ini kalau saya punya prestasi yang hebat. Betul? Kita meyakinkan diri kita bahwa kalau saya berprestasi dengan hebat, ya, dengan prestasi yang tinggi, nanti saya akan mencapai cita-cita yang saya inginkan dan lain sebagainya. Betul? Atau apalagi ketika kita tahu bahwa pengharapan kita atau sumber di dalam setiap kehidupan kita kalau kita banyak uang. Ya, ada pepatah mengatakan uang bukan segalanya, ya. Tetapi segalanya perlu uang. Ya, kita berpikir bahwa wah, kalau saya banyak uang itu menjadi sumber, ya, sumber kebahagiaan. Kalau begitu, orang-orang kaya, konglomerat itu adalah orang yang paling bahagia. Tapi apakah betul mereka adalah orang-orang yang paling bahagia dan mereka menjadi orang-orang yang paling diberkati Tuhan? Betul? Betul. Ya, kalau Bapak Ibu masih teringat di Pasar Baru dulu ada satu konglomerat, ya, pengusaha besar menjatuhkan diri dari lantai 5. Kita nggak tahu sebabnya seperti apa ya. Tapi kalau dia merasa itu sumber kebahagiaannya, dia nggak akan melakukan itu, bukan? Apalagi Bapak Ibu, mungkin jabatan. Kalau saya punya jabatan tinggi, saya bisa memerintah-merintah, ya, pergi ke sana kemari dengan karpet merah, ya, disambut begitu baik. Itu mungkin juga menjadi sumber dari apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan. Bapak Ibu, ketika mungkin kita rajin ke gereja, itu menjadi pusat sumber di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita aktif melayani, ya, atau kita menguasai teologi, itu menjadi sumber di dalam kehidupan kita. Tidak ya. Kalau kita belajar dari Yohanes 15 ayat yang kelima, dia katakan, Yesus berkata, akulah pokok anggur. Ini memberikan kepada kita satu pengertian bahwa ketika kita mau menaruhkan hati, perasaan kita dan sikap kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan kita melakukan teladan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu berarti dia tinggal di dalam Yesus Tuhan. Dan itulah yang kita akui menjadi sumber di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau itu kita lakukan, firman Tuhan atau lagu-lagu tadi yang kita nyanyikan, bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus, ya, Bapak Ibu akan memiliki buah. Ya, jadi buahnya bukan ditempelin Bapak Ibu ya. Hubungan pribadi dengan Kristus itu menjadi sesuatu yang nyata, menjadi sesuatu yang baik. Ya. Jadi
teman-teman dari anak-anak muda, mari gabungkan semuanya itu bersumber dari keintiman kita, pergaulan kita, kehidupan kita bersama dengan Kristus. Ya banyak mungkin ada kekecewaan ya, ada beberapa yang kita harapkan di satu SMA yang kita idam-idamkan tidak terjadi, malah berjuang. Tapi nggak apa-apa, mari kita libatkan Yesus Tuhan. Ketika mungkin ada kegagalan di dalamnya, ketika hidup bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita tahu bahwa ada sesuatu rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada ketika kita menikmati atau mencapai sesuatu tanpa Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Kalau kata Tuhan Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bahwa ketika kalau kita nempel, kalau kita masih nempel di dalam pokok anggur itu, maka rantingnya akan hidup dan memiliki buah. Ya. Segala nutrisi, segala ini bisa bertumbuh hari ini Bapak Ibu. Ini luar biasa sih sebenarnya pohon ini ya. Ada beberapa pohon yang saya tanam itu enggak punya cabang seperti ini Bapak Ibu, tapi dia lurus terus. Nah, ketika ada dua pilihan, saya pilihnya yang lurus. Ternyata kok bercabang ya, gitu ya. Nah, kalau bercabang seperti ini, ada kemungkinan dia tidak terlalu tinggi, ya, daripada yang lurus terus gitu. Nah, kalau yang bercabang ini pasti dia akan ke kiri dan ke kanan, betul nggak ya? Nah, ini akan rimbun ke kiri dan ke kanan gitu, daripada lurus. Wah, tapi saya sudah tanam di tanah ya, yang satu lagi ya. Gak mungkin saya cabut lagi. Wah, cabutnya juga akarnya udah masuk ke dalam, lebih dalam ya. Jadi, waduh sayang juga ini. Saya pikir saya mau kasihin, kata tetangga saya, saya juga udah banyak katanya. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang mau, boleh silakan ya. Terus kakak saya bilang, ini tinggi nggak? Pasti tinggi ya. Nggak mungkin, tapi bisa aja nanti di stek ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah begini, kalau ada pohon yang udah berbuah gitu ya, nah ranting yang berbuahnya itu dipotong, lalu ditempelin di sini di ranting ini. Nanti dia akan berbuah lebih awal, ya di stek namanya. Bukan dicangkok, di stek. Ya. Kalau dicangkok, nah ini dikupas si batang ini, lalu dikasih tanah, lalu dia berakar. Nah nanti si akarnya itu sama si batangnya ditanam. Nah itu dicangkok. Kalau itu di stek, ya. Kalau di stek kemungkinan dia nggak akan terlalu tinggi, tapi udah berbuah gitu ya. Nah itu jadi Bapak Ibu. Ini dari Bapak Penatua Teddy nih, ininya. Jadi saya dikasih kan, lalu saya tanam, ternyata bisa juga ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu pengen ke Pak Teddy, nah ranting yang udah berbuahnya di stek ya. Tapi kita bukan stekan ya Bapak Ibu ya. Kita memang stekan. Pohon yang asli itu datang dari bangsa Israel. Kita di stek, ditempelkan sehingga kita menjadi bangsa pilihan juga ya. Mulai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu mau jadi terang, mau jadi garam, itu harus nempel dengan Yesus Tuhan sebagai sumber di dalam kehidupan. Ya, dari gambar ini kita lihat bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Ya, sebelum nanti kita belajar. Nah, Bapak Ibu semua punya handphone, ya, tanpa terkecuali. Mungkin juga ada yang nggak punya handphone. Handphone secanggih apapun tidak akan berguna kalau ya baterainya nggak dicas. Bayangkan Bapak Ibu ya, secanggih apapun, kalau ini nggak nempel, nggak punya daya, nggak punya baterai, Bapak Ibu, handphone ini percuma, nggak ada gunanya. Demikian juga kita.
Ya, doa dan firman itu bagus, ya, tapi itu bukan kewajiban agamawi kita, bukan. Tetapi sesuatu yang otomatis seharusnya. Kalau Bapak Ibu tahu dan sadar bahwa Yesus Tuhan itu adalah sumber kehidupan, pastilah Bapak Ibu akan berdoa dan baca firman. Ya, karena itu arus listriknya Bapak Ibu, itu satu dayanya. Kalau nggak ada doa dan firman, Bapak Ibu akan mati. Ya, sepengetahuan apa saja Bapak Ibu tentang Tuhan, tanpa hubungan, tanpa relasi, tanpa ada arus listrik, tanpa nutrisi yang ada, Bapak Ibu seperti ini nanti. Yang mungkin nanti berguna, ya, berguna mungkin daun keringnya nanti jadi apa? Dilaminating untuk memperkenalkan ini pohon alpukat. Hanya itu saja. Kalau rantingnya agak besar, mungkin jadi kayu bakar. Tapi hanya itu saja, nggak ada buahnya. Hanya itu saja manfaatnya. Seperti firman Tuhan katakan, ya, kalau ranting sudah jatuh, kering, diinjak orang, paling dijadikan kayu bakar. Apakah kehidupan Bapak Ibu mau seperti itu? Sama seperti ranting yang kering? Enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi pengen bertumbuh, pengen hidup. Jalan satu-satunya harus nempel, harus terus. Supaya arus listrik itu, supaya handphone Bapak Ibu berguna, ya. Nah, arus listrik itu adalah doa dan firman. Ya, jadi bukan kewajiban agamawi, tetapi menjadi satu kesadaran betul bahwa kalau kita ingin berhasil, kalau hidup kita ingin menjadi sesuatu yang berguna, kita harus nempel dengan Yesus Tuhan. Mari belajar apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus perbuat, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mari sebagai murid Yesus Tuhan kita lakukan seperti itu, ya. Ya, kalau dia lihat orang yang belum makan, ya kita belajar kemarin, ya. Dan kemarin diteguhkan kembali. Dan saya mungkin pernah saksikan ya di doa. Oh, di sini juga. Saya bertemu dengan satu orang yang sudah depres. Keinginannya dia masuk neraka, keinginannya dia pengen bunuh diri, keinginannya untuk mempersenjatai dan membunuh orang. Bahkan kalau dia memiliki bom, dia akan bom satu tempat di mana dia dibully pada waktu dia kuliah, tanpa memikirkan siapa yang ada di situ, pokoknya pengen ngebom dan lain sebagainya. Dan ketika saya berbicara kemarin dengan satu orang yang luar biasa sih menurut saya, dia bisa grafologi. Grafologi itu adalah ilmu tentang tulisan tangan, tanda tangan. Ya, dari tulisan tangan itu tahu karakternya seperti apa. Ya, dari gambar-gambar goresan itu tahu. Lalu hipnoterapi, dari hipnoterapi dia tahu bahwa alam bawah sadar itu bisa ditarik kepada sesuatu yang nyata gitu ya. Itu melalui hipnotis ya, hipnotis. Ilmunya ada hipnoterapi dan satu lagi tentang NLP ya. Bagaimana si otaknya itu dari kesadarannya ditarik menjadi sesuatu yang digali ya. Waduh, itu ilmunya luar biasa. Dan dia katakan kalau kita menjadi seorang konselor, ketika dia hadir bersama dengan orang-orang yang mengalami kesulitan itu, Bapak katanya sudah menjadi konselor itu 80%. Tanpa harus bicara A, B, C dan menjadi solusi dan persoalannya, enggak, hadir ya. Jadi minggu kemarin kan kita berbicara tentang hadir. Itu menandakan bahwa dia turut berempati. Tapi dia bilang kalau saya nggak mau, katanya saya kurang sabar orangnya ya. Kalau Bapak ya memang udah dipanggil katanya gitu ya. Kalau Bapak udah dipanggil seperti itu ya harus seperti itu katanya. Luar biasa ya. Ya, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan saya satu panggilan
untuk mendengar, ya sabar gitu ya, mendengar orang ngoceh ya dengan segala. Ini om katanya, ini yang saya pengen, dia kasih gambar gitu, senjata laras panjang otomatis gitu ya. Nah ini saya yang pengen ini om, saya cita-cita punya ini. Kalau di Amerika ya mungkin dia udah jadi pembunuh besar ya. Tapi untungnya di Indonesia kan nggak semudah itu mendapatkan itu ya. Mungkin juga kalau ada selundupan itu harganya juga berapa. Wah luar biasa. Dan ketika itu saya mencoba, keinginan mencoba untuk memberikan solusi, padahal itu katanya nggak usah, nggak perlu. Tapi hadir, mendengarkan, berempati, ya sehingga dia bisa. Dan kalau itu ya, saya terpancing gitu. Ya jadi harus bertemu dengan Yesus Tuhan, kata saya bilang ya itu kuncinya. Bagaimana kalau bertemu dengan Yesus Tuhan seperti Rasul Paulus gitu ya, dia bisa minta ampun sama Tuhan, mengampuni orang lain, beres persoalannya. Tapi itu katanya next, Bapak Ibu ya. Kalau dia berkeinginan untuk menyelesaikan masalahnya, nah itulah bisa katanya. Tapi kalau dia masih memikirkan dirinya sendiri, keinginannya untuk bunuh diri dan lain sebagainya, itu belum katanya. Bapak hadir saja, Bapak dengarkan saja, Bapak ikut saja di dalam iramanya dan lain sebagainya, tapi nggak ikut mau pengen bunuh diri, bukan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau seorang konselor gitu ya, si konselingnya orang yang di konselornya udah beres, tinggal konselornya yang kecapean Bapak Ibu ya. Mereka udah berangkulan, udah semua happy gitu ya, tinggal konselornya aja yang capek dan lelah gitu ya. Tapi itulah tetap kata teman-teman yang baru kemarin saya ngobrol itu, itulah panggilannya ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kembali kepada Yesus sebagai sumber kehidupan, itu penting ya. Doa dan firman itu menjadi alat media untuk kita dekat, intim, hidup bersama dengan Yesus Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu ya, minggu ini mari kita kerjakan. Jangan pernah bolong untuk baca firman Tuhan. Ya, kalau masih bolong ya kejar lah ya. Kalau saya mempersiapkan ini memang bacaannya banyak gitu ya. Mencoba menghafal, tapi kadang-kadang 20-30 tahun yang lalu mungkin lebih encer gitu ya menghafalnya. Kalau sekarang mungkin dibaca berapa kali baru nempel gitu ya. Nah Bapak Ibu tetap kita harus hidup tinggal bersama dengan sumber kehidupan yang Yesus. Yang kedua, yaitu adalah tinggal di dalam Kristus menghasilkan buah. Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Ia berbuah banyak. Jadi buah itu nggak harus diusahakan Bapak Ibu, betul ya? Wah saya berusaha untuk berbuah sampai kita mungkin bersifat munafik gitu ya. Kehidupan bagaimana is okay, baik-baik saja. Padahal nggak baik-baik saja. Kita berusaha mencitrakan diri menjadi orang Kristen yang baik. Padahal bukan itu. Ya, bukan untuk mencapai berbuah banyaknya, bukan. Tetapi tinggalnya itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Orang yang tinggal di dalam pokok anggurnya mendapatkan nutrisi itu udah otomatis rantingnya akan berbuah. Karena Tuhan Yesus sebutkan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kalau rantingnya tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan urutannya berbuah dulu, baru tinggal, enggak. Ya, firman Tuhan katakan tinggal dulu, baru berbuah. Jadi jangan pernah mengusahakan buah itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan berbuah. Bapak Ibu akan memperlihatkan kekristenan, karakter yang berubah, pelayanan yang menyatakan pelayanan ini bukan untuk pujian dan imbalan. Ya, pengertian seperti itu, karakter yang pemarah menjadi orang yang sabar, tidak pernah harus diusahakan Bapak Ibu. Tapi mari tinggal
Lihat cara kerjanya Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus. Itu kita lakukan, itu kita perbuat dengan doa dan firman. Ya, doa itu kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Firman itu adalah Tuhan berbicara kepada kita, artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan akhirnya. Dan kita, kalau kita lakukan, kita akan berbuah banyak. Ya, buah yang dimaksud bukan hanya keberhasilan pelayanan, tetapi yang terutama adalah perubahan hidup kita. Ya, dari kasih ketika sulit mengasihi, sabar ketika kita diperlakukan tidak adil, sukacita di tengah pencobaan, damai ketika situasi sulit. Itulah buah yang nyata, Bapak Ibu ya. Seberapa sabar hari ini Bapak Ibu menghadapi papa mama kita, atau seorang orang tua kepada anaknya, atau istri kepada suami, suami kepada istri. Ya, terkadang suami dan istri suka katakan gini, kenapa sih kalau Bapak kalau di luar itu sabar selembut sutra, katanya gitu ya. Tapi kalau di rumah tuh nggak sabar. Pernah begitu? Jaga image, jaim ya. Ya kalau kita dilihat, wah itu orang sabar gitu ya, itu orang baik. Tapi kalau di rumah nggak sabar, betul ya, kadang-kadang begitu. Terus saya juga cari tahu kenapa ya begitu. Ternyata Bapak Ibu itu ada seminarnya, itu ada pelajarannya. Terus ujung-ujungnya harus bayar. Terus saya pikir mau belajar juga ya, harus repot juga ya gitu ya. Padahal saya pengen tahu kenapa begitu gitu. Ternyata Bapak Ibu, karena kan kalau ya itu betul ya, satu jaga image ya. Jaga image, apalagi kalau sudah ada di dalam satu posisi tertentu gitu ya. Yang kedua, kalau istri itu adalah orang yang hidup sehari-hari bersama dengan kita, udah terbiasa lihat sikap jeleknya, sikap baiknya sudah tahu ya, luar dan dalamnya gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa sih hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kadang-kadang ada aja sih soal makanan, ya, soal keuangan, soal apapun gitu, kadang-kadang menjadi masalah gitu. Seperti itu. Ternyata kalau diselidiki katanya, kalau orang yang belum mengenal, ya, kita tetap menjaga kan, gitu. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita udah tahu gitu karakternya seperti apa, nah itu katanya jawabannya. Nah solusinya Bapak Ibu harus belajar tentang. Tapi saya pikir sangat mudah kalau Bapak Ibu belajar hari ini, mengerti hari ini, bahwa tinggal punya hubungan, punya relasi bersama dengan Tuhan, bagaimana karakter-karakter itu bisa berubah, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat Yesus Tuhan ketika menghadapi Petrus yang begitu sanguin, ya, begitu menggebu-gebu gitu ya, nggak pernah banyak pikir gitu. Pokoknya lakukan dulu, urusan yang lain di belakang. Tapi tetap sabar ya. Sampai dia bilang, apakah Petrus kau mengasihi aku? Sampai 3 kali, berarti sabar betul. Kalau nggak sabar ya udah, mungkin udah dibuang, Petrus sudah dibuang, ya, semua udah dibuang. Bagaimana dia sabar terhadap Thomas yang ragu-ragu apakah Tuhan Yesus betul-betul bangkit? Dia tidak marah kepada Thomas, tapi dia buktikan, ya, mencucukkan jarinya di tengah-tengah lukanya. Luar biasa kesabarannya. Bagaimana dia mengasihi dan dia seplakna berbelas kasihan kepada orang-orang. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita belajar kepada Yesus Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia juga terikat kepada Bapaknya. Karena dia tahu visinya seperti apa. Dia tahu misinya seperti apa. Dia harus menyelamatkan orang-orang. Kalau tidak sabar, ya, dia bisa Bapak Ibu lakukan ketika di atas kayu salib. Dia ditantang. Kalau kamu anak Allah, katanya, ayo kirimkan semua pasukannya itu untuk menurunkan Tuhan Yesus dan membakar semua
semua prajurit-prajurit Romawi yang ada pada saat itu. Bisa Tuhan Yesus lakukan, tapi tidak dia lakukan itu karena dia begitu mengasihi. Karena dorongan kasihnya dia sabar, karena dorongan kasihnya dia berbelas kasihan. Itu yang Bapak Ibu lakukan ya. Semakin dekat kepada Kristus, semakin hidup kita menyerupai kepada Kristus. Jadi jangan heran kalau suami istri itu semakin mirip katanya ya. Gak tahu mirip apanya ya. Yang jeleknya juga mirip mungkin ya. Ke bawah. Karena yang jelek itu lebih mudah Bapak Ibu, gak harus banyak pengorbanan kan. Kalau yang baik kan harus banyak usaha yang memperbaiki diri dan lain sebagainya. Ya saya pernah katakan kalau misalnya ya nggak usah lah ya, nanti bisa ikut juga di rumah ya. Oke, hal yang ketiga, ini menjadi pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa Bapak Ibu. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini harus kita yakini. Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini seringkali saya kutip ya Bapak Ibu, menjadi pemikiran buat kita. Kalau kita hidup dengan anggun yang benar, dengan sumber kehidupan yaitu Yesus Tuhan, dan kita tinggal, dia akan berbuah banyak. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ini keras ya buat kita kedengarannya. Masa Tuhan di luar kau tidak ada sesuatu apapun? Betul. Sampai Asaf di dalam Mazmur 73 mengatakan, hampir aku terpeleset, hampir aku tergelincir kalau aku melihat bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu hidupnya berhasil. Gemuk-gemuk yang hari Minggu dia pergi melancong kemana-mana, nggak pernah beribadah, sepertinya diberkati Tuhan luar biasa. Sampai kadang-kadang kita iri. Ngapain ya saya ke gereja? Ngapain ya saya hidup benar gitu ya? Orang-orang di luar sana makmur. Itulah yang Asaf pikirkan, renungkan. Hampir-hampir katanya aku terpeleset, hampir-hampir aku tergelincir dengan kepercayaannya kepada Tuhan Bapak Ibu, karena melihat berbagai hal. Tetapi akhirnya Asaf mengatakan, ya dalam satu nyanyian, ya memang ini dikutip menjadi satu bait nyanyian, ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Engkau Allah selama-lamanya. Ya. Karena dia melihat tidak ada sesuatu pun di luar Tuhan Yesus, di luar Allah itu berguna bagi hidup ini maupun kepada kekekalan apalagi ya Bapak Ibu ya. Jadi asal betul memikirkan kalau bukan dengan Allah, dengan Tuhan, itu semuanya sia-sia Bapak Ibu. Apapun keberhasilan kita, apapun kehebatan kita, apapun kemampuan kita, kalau kita tidak melibatkan Yesus Tuhan, itu semuanya sia-sia. Tidak akan bernilai kekal Bapak Ibu. Ya. Jadi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan dikatakan sedikit bisalah kamu, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang bernilai kekal jika dilakukan terpisah daripada Kristus. Kita mungkin berhasil menurut dunia, tetapi Tuhan melihat apakah semua itu lahir dari hubungan dengannya. Ya, Bapak Ibu, anak-anak muda tetap kuat ya. Kita punya taga bersama dengan Tuhan Yesus pasti bisa. Asalkan bersama dengan Tuhan Yesus pasti bisa. Dan itu memiliki nilai ya, memiliki nilai. Bahkan nilai dari hari ini dan hidup yang kekal. Jadi sesuatu yang luar biasa. Ada satu nyanyian Bapak Ibu. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus
kau miliki. Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Sekali lagi diulang, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Ini perenungan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Apa artinya hidup ini? Apa artinya kekayaan ini kalau Yesus kita nggak miliki? Sekali kita mati, dan apa yang kita miliki tidak akan berarti lagi. Tuh, itu hanya tinggal kenangan. Ada sesuatu yang menampilkan setiap hari. Dia memeras jeruk buat saya, dia membuat kopi buat saya. Hanya tinggal alatnya saja Bapak Ibu. Itu hanya menjadi kenangan. Apa yang kau miliki hari ini? Apa yang menjadi kebanggaan kita hari ini? Mari kita kaitkan dengan Yesus Tuhan. Karena kalau tidak ada kaitannya dengan Yesus Tuhan, maka lagu ini juga akan menjadi perenungan buat kita ya. Apalagi kalau yang pelit-pelit. Kalau hari ini kita nggak membagikan pelayanan kita kepada yang Tuhan buat sesama kita, apa yang kita lakukan buat sesama kita pegang terus, padahal kita nggak pernah punya pemilikan yang abadi, betul nggak? Kalau kita punya kepemilikan yang abadi, kita akan bawa ketika kita pergi. Ada yang bawa sesuatu ketika kita mati? Nggak ada. Berarti kita bukan pemilik. Ya, kita hanya bendahara. Kita hanya musafir kalau kata orang bilang. Kita hanya pengembara yang nggak bawa apa-apa. Ya, kalau kita memiliki segala sesuatu itu hanya karena anugerah yang luar biasa. Kalau kita memiliki segala sesuatu itu hanya kasih karunia kepada Tuhan, untuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya kalau kita memiliki istri, suami, pasangan, anak-anak hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan menjadi sesuatu yang menjadi duri dalam daging kita. Dulu kita cintai, kita kasihi, sekarang kita jadikan musuh, jadikan rival, ya, menjadikan persaingan gitu kan. Padahal kita mungkin nggak melakukan secara sadar, wah ini saingan saya, bukan, enggak. Ketika dia dihormati lebih banyak daripada kita akhirnya jadi marah. Betul, kadang-kadang gitu kan. Harga diri kita terasa terancam oleh karena orang-orang lebih menghargai pasangan kita lebih daripada kita, padahal mungkin kita, wah siapa kamu, siapa saya, gitu ya, dan lain sebagainya. Nggak ada di sini ya Bapak Ibu ya. Saya berharap nggak ada di sini. Itu 3 hal yang kita pelajari hari ini. Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah dia otomatis bisa memberikan pernyataan ini? Enggak loh Bapak Ibu. Kita lihat latar belakangnya. Kita tahu di dalam firman Tuhan dia disunat 8 hari sebagai orang Yahudi. Dia dididik sebagai orang Yahudi yang luar biasa. Dia dididik oleh seorang Gamaliel, guru besar yang luar biasa. Dia ada di dewan agama yang luar biasa. Dia bisa punya wewenang untuk menganiaya jemaat Kristus ya. Tetapi pada akhirnya ketika dia ditangkap, dia berjumpa dengan Yesus Tuhan, dia berubah. Dan dalam prosesnya tidak mudah. Bahkan dia bilang, aku 3 kali minta sama Tuhan, aku minta kepada Tuhan duri dalam dagingku ini dicabut. Dicabut artinya diselesaikan. Tapi Tuhan bilang, sampai 3 kali loh Rasul Paulus bilang. Sampai kalau saya bertemu dengan orang yang bukan Kristen, tapi dia belajar katanya, sekarang saya tremor ya.
Jadi kalau pegang sendok katanya gini, gemetar. Saya tahu ketika dia pegang pundak saya, dia bergetar Bapak Ibu. Tapi dia katakan, ya sudah, saya terima saja. Dan ini menjadi bagian dalam hidup saya, katanya begitu ya. Dan nanti Bapak katanya jangan bilang gini ya. Jangan nanti doakan kepada orang-orang, jangan doanya gini. Kembalikan kepada yang sedia kalah gitu ya. Jangan katanya. Udah biarin aja Pak. Orang boleh memahami bahwa segala sesuatunya. Tapi Rasul Paulus belajar bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia minta 3 kali dan kata Tuhan, kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya walaupun dengan segala kekurangan, kasih karunia Tuhan itu cukup untuk menanggung segala sesuatunya. Kadang kita memberontak ya terhadap banyak hal. Kenapa Tuhan saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Mari kita belajar dari apa yang Tuhan bilang, kasih karunia cukup. Rasul Paulus diproses sedemikian luar biasa Bapak Ibu. Sampai dia bilang satu kali, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pelayanan yang luar biasa lahir dari hubungan yang intim dengan Kristus. Itu yang Rasul Paulus usahakan, mampukan untuk terus berjalan dan berkarya. Bahkan 13 surat dia sudah tulis kepada seluruh jemaat, ya. Itu menjadi bagian setengahnya, ya, dari 27. Ya, 27 kitab perjanjian baru, 13 itu dihasilkan dari surat Rasul Paulus. Luar biasa Tuhan pakai. Kuncinya tergaul dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Dan bagaimana dia menyerupai Kristus, katanya ya, aku berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus pada akhirnya. Bapak Ibu, seorang Andrew Murray, ya, itu seorang penulis dan pengajar yang lahir di 1828, sungguh sangat lama ya, sampai 1917, mengatakan, ranting tidak khawatir tentang buah, dia tinggal pada pokok anggur dan buah akan muncul. Jadi jangan kita berusaha buahnya nempelin ya sama lemnya. Oh ini pohonnya lama banget nih berbuah, lalu kita beli buah di pasar lalu ditempel sama lem. Gak usah begitu Bapak Ibu ya. Ranting itu tidak khawatir tentang buah, dia tinggal pada pokok anggur dan buah itu akan muncul. Percaya Bapak Ibu? Ya, kita tidak berusaha untuk menghasilkan buah, tetapi mari kita tinggal di dalam Kristus ya. Ya, mulailah hari ini bersama dengan Kristus Bapak Ibu ya. Bangun kehidupan doa, taat dalam perkara kecil, layani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, dan evaluasi buat kehidupan kita ya. Apakah kita sungguh? Apakah saya semakin sabar? Apakah saya semakin rendah hati? Apakah keluarga melihat Kristus dalam hidup saya? Ya, apakah rekan kerja dan teman-teman merasa kasih Kristus melalui saya? Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita renungkan hari ini. Apakah kehidupan sehari-hari kita sudah mencerminkan apa yang kita imani dan kita percayai kita adalah menjadi murid Kristus? Gak perlu diusahakan Bapak Ibu, tapi kita akan belajar tinggal di dalam Kristus, menyerupai Kristus sebagai murid-murid Kristus ya. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan kepada yang bertugas.